just know it. Ian Maatsen, pemain keturunan Indonesia yang berkarir di Liga Inggris, menarik perhatian para pecinta sepak bola dunia lantaran menjadi pemain andalan di lini belakang Burnley di bawah asuhan pelatih Vincent Kompany di musim ini. Legenda Manchester City itu menurunkan Maatsen di 39 laga divisi Championship alias Liga Kasta kedua Liga Inggris. Di musim ini ia mampu mencetak 4 gol dan 6 assist di semua ajang. Penampilannya bersama skuad The Clarets membuat Maatsen yang kini berstatus pemain pinjaman dari Chelsea akan kembali diperpanjang masa peminjamannya di Burnley hingga akhir musim tahun 2023 sampai tahun 2024 mendatang. Pemain Burnley satu ini bernama lengkap Ian Ethan Maatsen. Ia lahir di Vlaardingen, Belanda pada tanggal 10 Maret tahun 2002. Meskipun lahir di Belanda, pemain berusia 21 tahun ini memiliki darah keturunan Jawa Suriname. Menurut Transfermarkt, Maatsen mengawali karirnya di akademi lokal Belanda, SVCWO, sempat memperkuat tim muda Sparta Rotterdam pada musim tahun 2013 sampai tahun 2015, karirnya semakin berkembang dan bergabung ke tim muda PSV Eindhoven dan main selama 3 musim. Maatsen kemudian hengkang ke tim muda Chelsea dengan mahar transfer €100.000, 14 miliar rupiah. Pemain bertinggi 1,67 meter ini juga dipercaya untuk memperkuat tim Chelsea U21 pada 2019, sempat dipinjamkan ke klub Charlton Athletic selama semusim. Selepas itu Maatsen harus kembali menjalani masa peminjaman ke klub Coventry Club. Pemain keturunan Indonesia satu ini menjadi penggawa Burnley di musim tahun 2022 sampai tahun 2023. Bima Sakti tak punya banyak waktu untuk persiapan Piala Dunia U17 yang digelar di tanah air akhir tahun ini. Rekomendasi pemain abroad atau tinggal di luar negeri ini barangkali bisa menjadi naturalisasi. 4 pemain abroad tersebut berpeluang dipanggil untuk mengikuti latihan terpusat Timnas Indonesia U17. Para pemain abroad yang tidak memegang paspor Indonesia namun layak masuk Timnas Indonesia, bisa menjalani proses naturalisasi. Meskipun persiapan Piala Dunia U17 singkat hanya praktis 5 bulan saja. Melansir suara.com, 4 nama itu dianggap pantas untuk mendapat kesempatan mengikuti seleksi Timnas Indonesia U17. Pengalaman berharga bermain di luar negeri, berpotensi menambah kekuatan skuad muda Garuda. PSSI dan jajaran tim kepelatihan Timnas Indonesia U17 harus segera mencari nama-nama pesepak bola potensial baik yang berada dalam negeri maupun luar negeri. Berikut daftar 4 nama melansir suara.com, yang direkomendasikan dipanggil Timnas Indonesia U17 untuk tampil pada Piala Dunia U17 2023. Yakni Staffan Kabil Horito, pemain asli Indonesia lainnya yang meniti karir abroad di luar negeri. Staffan Kabil Horito pernah masuk dalam seleksi Timnas Indonesia U16, namun memang gagal lolos. Adapun Staffan Kabil Horito saat ini tengah menimba ilmu bersama Akademi San Cugat di Spanyol. Staffan Kabil Horito punya tinggi badan 170 cm ini juga layak dipanggil mengikuti seleksi Timnas Indonesia U17. Demikian daftar 4 nama yang kemungkinan bisa dilirik pelatih Bima Sakti untuk mengikuti seleksi Timnas Indonesia U17 untuk Piala Dunia U17 2023. Timnas U17 panggil 3 pemain blasteran, Wonderkid Sao Paulo Jardim target utama. Pelatih Timnas Indonesia U17, Bima Sakti, menyampaikan akan memanggil pemain keturunan untuk persiapan Piala Dunia U17 2023. Sudah ada 3 nama yang dikantongi pelatih berusia 47 tahun itu. Indonesia akan tampil di Piala Dunia U17 2023 sebagai tuan rumah pada 10 November-2 Desember mendatang. Tim pelatih sudah menyiapkan roadmap supaya tampil maksimal di kejuaraan 2 tahunan itu. Dalam waktu dekat, Bima Sakti akan menyeleksi pemain kelahiran tahun 2006 sampai tahun 2007. Dia mengatakan akan memanggil pemain keturunan yang sudah punya paspor Indonesia. Salah satu yang jadi incaran adalah Welber Jardim. Pemain berusia 16 tahun itu kini membela tim muda raksasa Brasil, Sao Paulo.
Welber memiliki ibu yang berasal dari Indonesia dan ayah dari Brasil, Elisangelo de Jesus Jardim, yang pernah membela Borneo FC tahun 2004 sampai tahun 2005, Persekaba Badung tahun 2005 sampai tahun 2006, dan Persiba Balikpapan. Saya menyampaikan, kita akan beri kesempatan pada pemain diaspora yang telah berpaspor Indonesia, pemain keturunan yang orang tuanya mungkin bapak atau ibu orang Indonesia, tapi punya paspor, kata Bima Sakti ke Indosport. Kami akan berikan kesempatan yang kelahiran tahun 2006 sampai tahun 2007. Welber yang Brasil kayaknya sudah punya paspor jadi masuk list untuk dipanggil di seleksi di Indonesia, imbuhnya. Sementara ini ada Welber Jardim yang Sao Paulo, lalu ada 2 lagi yang akan dilihat dulu, tambah ex-kapten timnas Indonesia era 2000-an itu. Adapun para pemain yang akan mengisi skuad timnas U17 di Piala Dunia U17 2023, disinyalir sebagian besar adalah jebolan timnas Indonesia U16 yang juara Piala AFF tahun lalu. Tapi, semuanya akan tetap menjalani seleksi. Selain itu, PSSI menyampaikan, tim pelatih timnas U17 akan lakukan seleksi di 9 kota di tanah air. Persiapan akan dikebut karena kejuaraan tinggal 4 bulan lagi. Bima Sakti menjelaskan, para pemain keturunan akan dipanggil saat seleksi di Indonesia, atau bisa saja saat timnas Indonesia U17 melakukan TC di Eropa dan lainnya. Namun, apabila kualitas para pemain keturunan itu tidak sesuai kriteria, mereka akan digantikan pemain lokal. Semua pemain muda punya kans untuk membela timnas U16 di Piala Dunia U17 2023. Memang akan lebih mudah saat seleksi di Eropa, ada rencana uji coba di sana karena aksesnya lebih dekat, tapi tak menutup kemungkinan dipanggil di awal ke Indonesia, karena untuk memadukan pemain yang ada dan baru, jelas Bima Sakti, kami akan seleksi. Kalau lebih bagus dari pemain lokal akan kita beri kesempatan, tapi kalau tidak, maka kita kasih ke pemain lokal, tapi yang paling penting kami berikan kesempatan mereka untuk kita lihat bersama-sama, tandasnya. Ada 2 pemain keturunan Grade A yang alami nasib miris setelah tolak perkuat timnas Indonesia, pemain itu adalah Justin Hubner dan Emil Audero.